Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armisa Adamalida dengan NIM 2010221, program studi S1 Teknik Informatika, Angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan demo project aplikasi iPost yang telah saya jelaskan pada presentasi sebelumnya. Di sini saya selaku tim cloud computing bersama dengan satu rekan saya memiliki tugas untuk membuat beberapa task. Ada 5 task, yaitu ada membuat ERD atau Entity Relationship Diagram, ada melakukan diskusi dengan tim mobile development, membuat database, membuat dokumentasi API, dan membuat API. Nah, yang ingin saya tampilkan di sini ada 5 poin juga, yaitu menampilkan ERD, menampilkan database, menampilkan dokumentasi API, menampilkan coding API, dan melakukan demo project. Langsung saja. Yang pertama ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini saya bersama dengan rekan saya membuat ERD menggunakan tools bernama DB Diagram. Tujuan dari digunakannya tools ini adalah akan mempermudah kami karena tabel ERD yang dibuat langsung menggunakan codingan, di mana nantinya ini akan sangat bermanfaat. Di sini kami memiliki 4 tabel atau 4 entitas, yaitu ada yang pertama ada entitas artikel atau tabel artikel yang memiliki 5 atribut dengan primary key adalah ID. Kemudian di sini ada atribut timestamp, atribut search code, content, image URL. Selanjutnya ada entity atau entitas mountain dengan primary key-nya ID, kemudian ada atribut name, about, height, location, image, underscore, URL, price, dan open status. Kemudian ada entity atau entitas user dengan primary key email, kemudian ada atribut name, password, identity type, identity number, gender, birth date, address, dan no problem. Selanjutnya ada entity transaction dengan primary key-nya ID, kemudian ada atribut mountain underscore ID, ada user underscore email, total price, dan date. Oke, untuk selanjutnya setelah membuat ERD, kami membuat database. Pembuatan database ini dilakukan di Cloud SQL. Sini. Nah, ini dilakukan di Cloud SQL, lebih tepatnya pada MySQL. Hasil dari pembuatan instan di MySQL ini dapat diakses pada phpMyAdmin.co. Nah, ini dia. Selanjutnya kami membuat database bernama Capstan dengan membuat juga 5 tabel sesuai dengan ERD yang telah dibuat pada yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada tabel artikel, ada tabel mountain, transaction, user, dan ada tambahan satu, yaitu Prisma Migration. Untuk yang pertama ada artikel. Nah, untuk struktur dari artikel sendiri itu sama seperti pada RD tadi. Jadi dia untuk ID-nya sebagai primary key, kemudian ada date, ada search URL, ada content, sama ada image URL. Nah, ini untuk contoh database yang telah dimasukkan dalam database artikel. Di sini ada ID, kemudian ada tanggal atau date-nya, kemudian di sini ada search URL untuk memasukkan image, kemudian di sini ada deskripsinya dimasukkan ke konten, dan image URL juga. Oh, tadi yang search URL itu untuk memasukkan sumber, dan yang image URL ini untuk memasukkan gambar ke dalam, nantinya ke dalam front end yang sudah dibuat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada database mountain. Nah, ini untuk isi dari database mountain. Dia untuk strukturnya sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya pada ERD, ada ID, kemudian ada name yang berisi nama gunung, ada about atau tentang gunungnya, kemudian ada elevation atau ketinggian MDPL-nya, kemudian ada location dan image URL. Dan ada juga harga untuk setiap uh, orang yang ingin mendaki. Nah, selain itu di sini ada database yang lainnya. Database di sini dibuat sama seperti yang ada pada ERD.
Oke, untuk selanjutnya yang keempat adalah membuat dokumentasi API. Jadi sebelum melakukan coding API, kami membuat dokumentasi API terlebih dahulu yang nantinya digunakan sebagai panduan dalam membuat API. Nah, seperti ini untuk dokumentasinya. Terdapat 5 information endpoint, yaitu ada user endpoint, content endpoint, article endpoint, transaction endpoint, dan image endpoint. Dan ini juga dituliskan di sini sekalian untuk API yang telah berhasil dibuat. Dokumentasi API ini nantinya akan diberikan kepada tim mobile development untuk API yang nantinya akan siap dikonsumsi. Yang pertama di sini ada user endpoint, memiliki operasi create user dengan endpoint post, kemudian metodenya slice dan slice user, kemudian untuk request body-nya email dengan tipe data varchar, name dengan tipe data varchar, password varchar, identity type varchar, identity number varchar, gender varchar, kemudian birthdate ISO 8601, kemudian ada address varchar. Di sini ada responsnya untuk 201 berarti dia created atau berhasil dibuat. Nanti dia akan menampilkan pesan sukses. Kemudian untuk 400 itu bad request, kemudian untuk 500 internal server error. Kemudian yang kedua ada operasi get user detail dengan endpoint-nya get dengan metodenya slice user slice titik dua user underscore email dengan parameternya user underscore email as varchar. Kemudian untuk responsnya berbeda dari sebelumnya. Di sini 200 sukses dengan message-nya sukses, kemudian ada 400 bad request. Kemudian nah di sini yang membedakan di sini ada 404 untuk error response, sebelumnya tidak ada. Kemudian untuk yang 500 itu internal server error. Nah, selanjutnya ada operasi login. Ada juga operasi update user. Nah, untuk information endpoint selanjutnya ada mountain endpoint. Di sini ada operasi create mountain endpoint-nya post ya. Kemudian metodenya slice.mountain. Nah, request body ini ada ID, name, about, elevation, location, image URL, price, open status. Ini sama seperti yang ada pada database. Responsnya di sini sama seperti pada respons create user. Kemudian ada get mountain detail, di sini endpoint-nya get, metodenya slice mountain, slice dari dua mountain ID, parameternya mountain ID as integer, kemudian responsnya di sini sama seperti get user, ada tambahan di 404. Nah, kalau ini get mountain detail, kalau di sini ada juga operasi get all mountain. Ada juga operasi get train mountain, update mountain. Oke, untuk selanjutnya ada artikel endpoint. Artikel endpoint ini tidak jauh berbeda seperti mountain endpoint. Yang membedakan sebelumnya itu berisi tentang artikel seputar gunung, sedangkan artikel endpoint di sini berisi seputar berita-berita update yang terjadi di gunung. Di sini ada operasi create article, ada get article, ada get all article, ada get random article, dan delete article. Nah, selanjutnya ada transaction endpoint. Di sini ada operasi create transaction, ada juga get transaction detail, ada juga get transaction by user email. Kemudian endpoint yang terakhir ada image.endpoint. Dia memiliki dua operasi yaitu upload image dan get image. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan. Jadi untuk membuat API di sini, tim cloud computing menggunakan bahasa pemrograman TypeScript. Jadi TypeScript itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang merupakan ekstensi dari JavaScript. Kemudian framework yang kami gunakan di sini adalah Express. Pada codingan ini, saya mendapat tugas untuk membuat program bagian controller. Terdapat 5 endpoint di sini sesuai dengan yang sudah dibuat pada dokumentasi API. Nah, ini untuk endpoint yang pertama itu ada di file article.typescript. Yang pertama ini dilakukan import libraries dan modul. Ada dua modul utama yang diimpor, yaitu
yaitu request dan response, yaitu request dan response dari Express untuk mengenangani permintaan dari front end. Selain itu juga modul MSG diimpor. Itu berisi pesan-pesan respons Prisma yang mewakili objek Prisma untuk berinteraksi dengan database seperti check image URL dan random pick. Kemudian ada fungsi create article handler. Fungsi di sini memiliki fungsi untuk menangani permintaan membuat artikel baru. Kemudian dia juga bisa memeriksa apakah semua data yang diperlukan dan tersedia dalam permintaan. Kemudian dia juga bisa melakukan permintaan terhadap validitas URL gambar menggunakan fungsi check image URL. Jika semua validasi berhasil, membuat entry baru dalam basis data menggunakan Prisma. Kemudian memberikan respons dengan status 201 dan ID artikel baru dibuat. Nah, untuk selanjutnya ada getArticle.handler, getArticle.handler yang berfungsi untuk menangani permintaan mendapatkan detail artikel berdasarkan ID, kemudian memeriksa apakah ID yang diberikan adalah angka yang valid, menggunakan Prisma untuk mencari artikel dengan ID yang sesuai. Kemudian di sini juga dimasukkan respon-respon seperti yang sudah dituliskan pada API documentation. Oke, untuk selanjutnya ada operasi-operasi lain seperti get all article, kemudian ada get random article handler dan delete article handler. Semua yang semuanya ini sudah disesuaikan dengan API documentation. Kemudian ada endpoint image.typescript. Nah, pada image.typescript ini tidak jauh berbeda dengan article.typescript. Pada bagian awal dilakukan import library dan modul terlebih dahulu. Selanjutnya pada fungsi yang pertama yaitu fungsi upload image. Di sini dia berfungsi untuk menangani permintaan mengunggah gambar ke Google Cloud, kemudian melakukan beberapa pemeriksaan validitas terhadap file yang diunggah, kemudian membuat nama file yang unik dengan menggunakan timestamp dan short UID, kemudian membuka alur atau stream ke penyimpanan cloud. Dia juga memberikan respon-respon seperti pada yang sudah dituliskan pada dokumentasi API. Nah, selain itu terdapat fungsi lain di sini ada getImage. Kemudian pada endpoint lainnya seperti mountain.typescript, kemudian transaction.typescript, dan user.typescript tidak jauh berbeda dengan article.typescript dan image.typescript. Yang membedakannya itu mungkin setiap endpoint ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda di dalamnya. Selanjutnya saya akan melakukan demo program yang sudah berhasil dibuat di mana ia sudah digabungkan antara front end dan back end-nya. Nah, ini untuk aplikasi yang sudah berhasil dibuat, jadi dia bisa untuk bagian home-nya, dia menampilkan check up untuk cek kesehatan dan cek peralatan. Kemudian ini untuk eh, mountain-mountain artikel seputar gunung, dia diberi judul Indonesia Mountain. Kemudian di sini ada artikel-artikel update, yaitu berisi berita-berita update tentang sesuatu yang terjadi di gunung. Ini untuk tampilan pada home-nya. Dan di home ini juga di navbarnya ada cek cuaca, ada juga historis, dan ada juga profile. Nah, untuk yang pertama di sini langsung saja saya coba untuk check up. Check up ini ada dua, ada check equipment atau cek peralatan dan cek health atau cek kesehatan. Jadi sebelum naik gunung biasanya hmm, para pendaki itu diminta untuk melakukan cek peralatan dulu, apakah peralatan yang dibawa sudah memenuhi standar minimum atau belum. Jika sudah memenuhi, maka dia diizinkan untuk naik gunung, tapi jika belum, dia tidak bisa untuk melakukan perjalanan naik gunung. Untuk cek kesehatan itu ada juga standarnya. Nah, ini
Untuk cek peralatan itu bisa menggunakan kamera sehingga barangnya langsung difoto atau bisa mengambil gambar yang ada dari galeri seperti misalkan air mineral, alat penerangan, jaket, jas hujan, kompas, matras, P3K, sepatu, sleeping bag, tas, tenda, dan trash bag. Untuk contohnya misalkan di sini saya klik yang galeri, saya akan masukkan gambar kompas. Nah, ini untuk gambar kompasnya. Kemudian bisa dilakukan proses. Coba kita ulangin lagi sepertinya sedikit delay. Nah, dapat diklik tadi untuk button yang C, jadi dia bisa mendeteksi bahwa itu kompas. Eh, ini dibuat oleh tim machine learning, jadi untuk programnya dia berfungsi untuk mendeteksi gambar seperti itu. Kemudian kita coba back. Nah, coba kita melakukan cek kesehatan. Nah, untuk cek kesehatan ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah disesuaikan dengan standar untuk mendaki. Seperti misalnya, apakah kamu punya penyakit asma? Tidak. Apakah kamu punya masalah peradangan atau cedera di kaki? Tidak. Kamu gampang pusing? Tidak. Ya, tidak. Kemudian kita lakukan proses jika sudah diisi semuanya. Nah, karena tadi saya mengatakan mengklik yes di bagian ada alergi dingin, jadi aplikasi ini menyarankan jika saya sebelum melakukan pendakian konsultasi dulu ke dokter seperti itu. Nah, ini untuk bagian check up. Kemudian di sini bisa dilihat untuk artikelnya, misalkan kita klik Gunung Semeru. Nah, dia akan menampilkan gambar Gunung Semeru, terus dia akan menampilkan price list-nya untuk mendaki Gunung Semeru, kemudian ada informasi letak Gunung Semeru, kemudian ada status buka atau tutupnya, sama ketinggian dari Gunung Semeru. Kemudian ada artikelnya di sini. Nah, ini ada artikel tentang Bromo yang baru saja dinobatkan menjadi Taman Nasional tercantik di dunia. Oke. Untuk selanjutnya di sini kita bisa melakukan blocking pendakian. Contohnya di sini saya memilih Gunung Prau. Untuk waktu pendakiannya 31 Januari. Booking untuk harganya 50.000. Nah, dia akan menampilkan pop-up sukses. Nah, ini akan muncul di bagian history. Nah, ini Gunung Prau 24/01/31. Kemudian saya juga bisa melakukan sewa alat. Nah, seperti ini yang pernah saya lakukan sebelumnya. Di sini saya menyewa tenda dan sleeping bag. Oke, kemudian untuk di sini itu bisa cek cuaca hari ini, misalkan tadi, misalkan di Semarang. Nah, ini untuk cuaca hari ini di Semarang.
Kemudian di sini juga bisa ada fitur profile seperti itu. Jadi sekian demo project dari aplikasi yang telah saya buat selama MBKM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.